Baik, kembali lagi kita di podcast Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini kami akan mendiskusikan salah satu topik yang cukup penting gitu ya untuk kita pahami bersama dalam studi hubungan internasional. Kali ini kami sudah ada bersama Bapak Siddiq Ahmadi yang hari ini kita akan mendiskusikan tentang topik hubungan internasional dalam perspektif Islam antara realitas dan sejarah urgensi membumikan HI dalam perspektif Islam. Baik, akan kami diskusikan nanti karena kami melihat salah satu topik yang cukup menarik ketika kita membahas tentang hubungan internasional itu seringkali kita melihat bahwa studi ini cukup banyak berkiblat gitu ya kurang lebih ke arah barat sehingga padahal dalam konteks yang lebih luas, harusnya studi hubungan internasional dapat kita pahami sebagai sesuatu yang komprehensif, yang berasal dari berbagai macam latar belakang, sudut pandang yang tentunya menarik dan penting untuk kita pahami bersama seperti itu. Termasuk dalam program studi hubungan internasional, salah satu mata kuliah yang menurut kami juga menarik untuk kita bahas bersama adalah perspektif Islam itu sendiri. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana urgensi dalam memahami studi hubungan internasional dalam perspektif Islam tersebut. Baik, Pak Sidik Ahmadi, mungkin kita bisa mulai berangkat dari bagaimana kita bisa memahami konsep hubungan internasional dalam perspektif Islam ini terlebih dahulu, Pak. Oke, baik Mas Ahmad. Sebelum kita bicara tentang konsep hubungan internasional di dalam Islam, gitu. Jadi menyambung tadi yang disampaikan oleh Mas Ahmad bahwa eh, studi HI di dalamnya ketika kita bicara tentang perspektif gitu atau teori yang dikembangkan untuk memahami atau menjelaskan fenomena HI, kita akan sulit itu untuk mengatakan tidak ya, tidak menemui perspektif Islam itu. Atau bahkan sebenarnya secara umum kita tidak akan menjumpai perspektif yang berdasarkan agama tertentu itu. Nah, ini tentu tidak lepas dari konteks sejarah hubungan internasional sebagai sebuah disiplin yang memang eh, lahir sebagai apa ya, sebagai respon itu terhadap upaya menciptakan apa dunia yang lebih damai gitu, karena kita tahu kan hubungan internasional sebagai sebuah disiplin itu kan lahir setelah perang dunia pertama ya, sebuah perang yang apa sangat menimbulkan apa ya trauma, karena ini perang setelah terjadi satu apa ya, kayak seperti kita tahu dalam studi HI gitu, perjanjian Westphalia gitu. Sebuah upaya untuk menghentikan perang yang terjadi di Eropa selama 30 tahun, dan solusinya adalah dengan menciptakan negara bangsa yang basisnya kedaulatan, prinsipnya non interference dan sekuler gitu. Nah, maka wajar ketika kemudian studi HI itu kemudian menjadi studi yang salah satu coraknya adalah sekuler gitu. Karena agama itu dianggap sebagai persoalan gitu di dalam hubungan antar negara gitu. Nah, maka menjadi wajar ketika kok kita tidak menemukan eh, perspektif Islam itu di dalam hubungan internasional ini atau dalam kajian hubungan internasional ini. Kemudian lanjut tentang apa konsep dasar ya hubungan internasional menurut Islam itu seperti apa. Nah, tentu ketika kita bicara tentang Islam, kita harus memulai dari hal yang paling basic gitu, bahwa Islam itu adalah agama yang apa ya
berbicara bukan hanya tentang persoalan yang bersifat ritual. Sehingga bangunan Islam itu adalah bangunan yang berbicara mulai dari persoalan-persoalan yang sifatnya eh, ritual sampai ke persoalan-persoalan yang eh, merupakan kehidupan manusia dalam semua aspeknya. Walaupun sebenarnya itu harus difahami juga sebagai bagian dari apa ya pengakuan ketuhanan Allah itu kemudian dimanifestasikan di dalam bahwa setiap persoalan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan itu juga harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Jadi ini sebenarnya kalau mau pakai bahasa yang lain ya ritual atau hubungan antara manusia dengan Tuhan di dalam Islam itu tidak hanya dalam bentuk ibadah yang sifatnya personal, spiritual, tetapi juga kemudian termanifestasi di dalam ya seluruh aktivitas manusia itu harus mengikuti petunjuk atau aturan-aturan dari Allah, dari Tuhan itu. Nah, maka bagaimana konsep hubungan internasional dalam Islam? Ya, kita harus memulai dulu dari konsep manusia di dalam Islam. Karena kita tahu ketika kita bicara tentang teori yang pertama kali muncul dalam tradisi HI itu kan tradisi idealisme, kemudian setelah itu muncul kritik terhadap itu realisme, dua-duanya berangkat dari pemahaman mereka tentang manusia. Manusia itu kalau menurut orang idealis ya manusia itu rasional, bisa mengalami kemajuan, belajar dari kesalahan dan seterusnya, bisa bekerja sama, pada dasarnya baik gitu. Sementara orang realis mengatakan yang sebaliknya, manusia itu ya binatang, cuma binatang yang berevolusi sedemikian rupa sehingga dia kemudian disebut sebagai binatang yang berpikir atau binatang yang berpolitik ya. Tapi hakikatnya binatang. Oleh karena itu ya melekat padanya sifat-sifat binatang, yaitu misalnya ingin menang sendiri, ya, selfish gitu, atau konfliktual gitu. Nah, bagaimana Islam kemudian memandang manusia? Nah, ini nanti akan berkaitan dengan konsep HI menurut Islam gitu. Baik, Pak. Menarik ketika kita melihat latar belakang dan bagaimana konsep dalam memahami hubungan internasional dalam perspektif Islam ini. Kemudian mungkin bisa dijelaskan juga, Pak, terkait bagaimana kemudian ketika kita melihat hubungan internasional dalam perspektif Islam ini, pasti ada tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak beberapa konsep dasar yang membentuk kemudian studi ini bisa kita pahami lebih luas. Lalu bagaimana sebenarnya urgensi bagi kita untuk mempelajari lebih lanjut terkait hubungan internasional dalam perspektif Islam ini, dan juga bagaimana sebenarnya ketika kita berbicara tentang apa yang ingin kita pelajari, maka kita perlu merefleksikan kepada apakah studi ini sebenarnya masih relevan untuk kita pelajari sekarang atau bagaimana seperti itu. Baik, mengapa kita perlu mengkaji hubungan internasional dalam perspektif Islam itu? Yang pertama dari alasan subjektif ya, kita sebagai seorang Muslim tentu adalah menjadi imperatif bagi kita untuk memastikan setiap persoalan yang kita hadapi itu kemudian kita dekati, kita sikapi, kita selesaikan sebagaimana yang menjadi tuntutan bagi seorang Muslim, yaitu sesuai dengan aturan Islam. Maka secara subjektif seorang Muslim ya kita harus tahu bagaimana hubungan internasional itu menurut Islam.
Yang kedua, secara secara objektif ketika kita bicara tentang kajian hubungan internasional. Taruhlah kita menggunakan landasan mengapa studi hubungan internasional ini pertama kali kemudian muncul. Kalau kita baca sejarahnya itu kan tidak lepas dari keinginan untuk menciptakan hubungan internasional yang lebih damai, mencegah konflik, perang sebagaimana Perang Dunia Pertama itu kemudian terjadi, menciptakan kehidupan yang tentu lebih baik, lebih aman. Nah, maka kemudian studi HI yang memang lahir di Barat, kemudian pengalaman Barat dengan cara pandang Barat itu akhirnya kemudian berkembang menjadi studi HI seperti sekarang ini, studi HI yang pendekatannya itu Western minded itu. Nah, apakah kemudian setelah studi HI berkembang, taruhlah kita menghitung mulai dari tahun 1919, sekarang di tahun 2023 itu, apakah yang diharapkan itu dari studi HI itu sudah tercapai? Apakah hubungan internasional yang saat ini terjadi itu sudah bisa menciptakan perdamaian, kehidupan yang lebih baik, kesejahteraan bagi umat manusia. Nah, kenyataannya kan tidak demikian. Bahkan hari ini kita menyaksikan era di mana konflik antar negara, misalnya invasi yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina, artinya ketidakmampuan menyelesaikan perbedaan dalam sebuah mekanisme yang damai itu masih terjadi. Belum lagi kemudian persoalan-persoalan konflik yang mungkin tidak selalu melibatkan negara, tetapi dampaknya sama, yaitu terjadinya korban ketidakadilan, kesengsaraan, seperti misalnya kasus yang saat ini, bagaimana hubungan internasional dengan segala teorinya itu tidak mampu menjelaskan dan kemudian menyelesaikan persoalan Palestina isu misalnya. Artinya kita memang membutuhkan perspektif yang lain, perspektif yang baru, perspektif yang berbeda. Nah, tentu sebenarnya concern ini bukan monopoli kita yang berasal dari dunia Islam, juga sebenarnya adalah concern dari hampir semua sarjana hubungan internasional yang quote unquote tidak berasal dari Barat itu. Saya kira itu. Ya, baik Pak. Tadi juga Pak Sidik berarti sempat membahas terkait bagaimana kemudian studi ini bisa merespon perkembangan isu ataupun masalah yang terjadi saat ini. Apakah kemudian kita bisa mengatakan Pak, kalau misalkan dengan kita memahami studi hubungan internasional dalam perspektif Islam ini, berarti konsep ataupun diskursus ini bisa kita gunakan dalam memahami, oh ini adalah tawaran untuk menyelesaikan permasalahan ataupun melengkapi studi hubungan internasional yang selama ini sudah kita pelajari, seperti itu Pak. Iya, tentu kita akan lebih mudah untuk memahami ini ketika kita bicara lebih lanjut tentang konsep HI dalam Islam itu seperti apa. Nanti kita akan bisa menilai apakah konsep ini kemudian menjadi alternatif itu atau menyediakan jawaban bagi persoalan hubungan internasional saat ini. Nah, di dalam Islam hubungan internasional itu difahami sebagai hubungan antar manusia, sebagaimana hubungan antar manusia yang lain,
yang di dalam hasanah Islam atau lebih spesifik hukum Islam itu disebut sebagai muamalah. Nah, maka hubungan internasional di dalam Islam itu secara prinsip dia tunduk kepada tuntutan prinsip-prinsip itu, atau sederhananya hukum-hukum fikih muamalah di dalam Islam. Nah, kita bisa merujuk ke dari Al-Quran, karena hubungan internasional itu adalah hubungan antar manusia, maka kita kembali ya tadi ke konsep manusia itu siapa gitu. Nah, maka di dalam Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ini dijelaskan bahwa manusia itu, prinsip yang pertama adalah manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi ada hubungan yang jelas bahwa Tuhan itu Maha Pencipta, gitu. Manusia diciptakan. Jadi hubungannya itu asimetris gitu. Jadi di dalam ayat itu dikatakan inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian. Nah, ini kemudian berimplikasi besar karena manusia dengan demikian, karena dia diciptakan oleh Tuhan, maka manusia itu dimiliki oleh Tuhan. Saya kira ini logika yang sangat bisa diterima, bahwa siapa yang menciptakan maka dia memiliki. Maka kita dimiliki oleh Tuhan. Karena kita dimiliki oleh Tuhan, maka berlaku hukum berikutnya, hukum konsekuensi berikutnya. Siapa yang memiliki maka dia menguasai. Jadi kalau kita manusia itu dimiliki oleh Tuhan, maka Tuhanlah berkuasa terhadap kita. Maka ketika kita memiliki sesuatu, kita punya hak untuk menguasai dan menggunakan, mengatur apa yang kita miliki. Nah, maka manusia kemudian ya dikuasai oleh Tuhan. Maka Tuhan kemudian berhak mengatur kita, dan kita ya wajib untuk mematuhi aturan kehendak Tuhan itu. Jadi, nah kemudian Allah menjelaskan lebih lanjut, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Jadi dalam teologi Islam dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Nah, sebagaimana kita fahami, Allah menciptakan Adam, lalu Allah menciptakan Hawa, yang ini merupakan representasi dari konsep laki-laki dan perempuan. Dan kemudian dari ayat ini kita memahami bahwa kemudian seluruh manusia yang bersumber dari penciptaan Tuhan, yaitu Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, ini kemudian memiliki kedudukan yang sama. Sama dalam hal ciptaan dan sama dalam statusnya, apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi Islam sejak awal memiliki konsep manusia diciptakan oleh Tuhan, seluruh manusia laki-laki perempuan, sehingga manusia sama, punya status yang ya totally equal. Nah, lalu setelah itu Tuhan mengatakan wa ja'alnakum. Nah, lalu manusia yang diciptakan dari laki-laki dan perempuan itu wa ja'alnakum, lalu dijadikan oleh Tuhan syu'uban wa qabailan, menjadikan Allah yang kemudian menjadikan manusia yang diciptakannya yang dari laki-laki dan perempuan tadi syu'uban. Syu'uban itu berbangsa-bangsa. Syu'ub itu masyarakat bangsa yang basisnya lebih kepada
sosiologi, kebudayaan, wa qabailan, dan suku-suku. Nah, suku ini basisnya lebih bersifat ras gitu. Nah, maka kita akan menemukan satu bangsa terdiri dari beberapa ras. Misalnya bangsa Indonesia misalnya. Rasnya kan berbeda-beda. Tapi ada juga bangsa yang terdiri dari satu suku, satu ras. Misalnya mungkin bangsa Cina, bangsa Korea. Nah, jadi kalaulah kemudian dalam kehidupan sosial, akhirnya manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu terkelompok di dalam bangsa-bangsa, terkelompok di dalam perkembangan sejarah manusia, kemudian membentuk ya konsep yang lebih kompleks sih dari syu'ub itu, bisa jadi city state itu dulu kita menyebutnya, lalu sekarang kita menyebut sebagai negara bangsa, nation state itu bagian dari kehendak Tuhan. Untuk apa? Lita'arufu. Untuk saling mengenal, berinteraksi satu sama lain. Nah, sehingga hubungan internasional berarti bisa kita maknai sebagai hubungan antar bangsa ini menjadi bagian dari rangkaian dari konsep manusia yang diciptakan oleh Tuhan, equal, walaupun kemudian dia berbangsa-bangsa, bangsa yang berbeda, punya bahasa yang berbeda, punya kultur yang berbeda gitu. Dan juga suku yang berbeda, ras gitu. Karena kita tahu kita pernah punya persoalan sejarah peradaban manusia pernah punya persoalan tentang persoalan ras ini, karena ada ras yang dianggap lebih tinggi, ada ras yang dianggap lebih rendah, lalu kemudian seolah-olah itu membenarkan itu eksploitasi terhadap ras tertentu, perbudakan dan seterusnya. Islam datang dengan penegasan itu. Untuk apa? Lita'arufu, saling berinteraksi, saling mengenal. Baik, Pak. Mungkin nanti sebelum kita akhirnya menutup diskusi kita kali ini, mungkin ada saya tadi terbesit di pikiran saya juga, ketika kita memahami studi hubungan internasional dalam perspektif Islam, yang dimana kita kan berarti ini berangkat dari identitas kita juga sebagai Muslim gitu, Pak. Lalu bagaimana kemudian ketika kita ingin menyebarluaskan tentang studi ini kepada masyarakat yang lebih luas, di mana kan kita hidup di masyarakat yang majemuk ya Pak ya. Eh, apakah kemudian ketika kita berbicara tentang universalitas dari studi ini, bagaimana kemudian kita bisa menjelaskan dengan apakah ada prinsip ataupun prinsip utama dalam studi hubungan internasional dalam perspektif Islam ini yang kemudian akhirnya studi ini bisa diterima lebih luas oleh seluruh kalangan terlepas dari latar belakang identitas agamanya. Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Apakah kemudian studi HI dalam perspektif Islam ini kemudian hanya eksklusif gitu bagi Muslim atau bisa menjadi alternatif bagi secara universal gitu. Nah, jawabannya tentu kembali kepada karakteristik Islam itu sendiri. Di dalam keyakinan kita bahwa yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah itu bukan hanya Muslim, tetapi juga ya seluruh manusia itu. Bahkan di dalam Islam ada konsep kebebasan beragama. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih agamanya, dan kemudian dia akan menanggung apa yang menjadi konsekuensi dari pilihan itu. Jadi la ikrah fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jadi dalam Quran dikatakan tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Karena qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena sudah jelas mana yang lurus, mana yang benar, dan mana yang salah, mana yang sesat. Sehingga prinsip kebebasan beragama ini bersyarat, yaitu syaratnya adanya kebebasan orang untuk
mengemukakan pendapat, sehingga orang jadi tahu, oh ini benar ini salah. Jadi kalau orang memilih Islam ya karena tahu, paham, setuju. Orang tidak memilih Islam ya karena dia tahu, oh Islam itu seperti itu dan saya memilih tidak. Nah, maka kemudian berlaku hukum uh, konsekuensi. Nah, maka karena Islam itu agama untuk seluruh manusia, maka ketika prinsip-prinsip Islam itu diterapkan, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kebaikan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya kebaikan bagi Muslim. Ini yang kita kenal dengan konsep rahmatan lil alamin. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, Islam akan dirasakan menjadi rahmat, menjadi kebaikan bagi bukan hanya seluruh manusia tapi seluruh alam semesta. Tentu kapan? Ya jika Islam itu diterapkan. Termasuk dalam hal ini dalam konsep HI dalam perspektif Islam. Nah, prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam itu secara universal itu akan menciptakan kebaikan. Nah, misalnya para sarjana Muslim kontemporer itu kemudian menyebutkan misalnya beberapa prinsip utama ya di dalam hubungan internasional di dalam Islam. Walaupun sebenarnya ini nanti juga akan menjadi prinsip yang berlaku bagi hubungan antar manusia yang lain. Misalnya prinsip kesetaraan umat manusia misalnya. Prinsip ini berdasar dari konsep bahwa manusia itu seluruhnya diciptakan Tuhan, oleh karena itu manusianya itu memiliki status yang equal, terlepas dari bangsa, suku yang menjadi afiliasi mereka. Nah, maka hubungan internasional harus hubungan internasional yang bersifat equal. Saat ini kita apakah secara prinsip hal itu juga dianut secara universal ya. Tetapi apakah dalam fakta hubungan internasional itu tercermin? Apakah semua negara itu memperlakukan negara yang lain ya, dalam konteks hubungan internasional secara equal? Kita tahu persoalan-persoalan kemanusiaan itu menjadi sering berkait dengan paspor apa yang Anda miliki. Kalau Anda punya paspor Amerika Serikat akan berbeda nasib dibandingkan jika Anda punya paspor Afghanistan. Walaupun Anda punya persoalan yang sama. Di dalam misalnya PBB misalnya, isu yang terus didiskusikan dan disuarakan adalah tentang ya bagaimana menciptakan kesetaraan itu di dalam Dewan Keamanan ya, isu negara-negara pemegang veto yang sekarang mulai banyak dikritik tidak melambangkan prinsip kesetaraan itu. Ini misalnya contoh ya. Yang kedua misalnya ada prinsip keadilan ya. Keadilan ini prinsip yang sangat penting dan disebut oleh semua agama menjadi hal yang yang agung gitu. Tetapi merealisasikannya di dalam hubungan antar negara, dalam hubungan internasional, ini juga bukan sesuatu yang kemudian mudah gitu. Dan artinya ketika kita bicara tentang keadilan, semua orang akan menerima dengan mudah. Tapi persoalannya ketika kemudian diterjemahkan di dalam isu-isu yang real, nah keadilan menurut siapa? Orang kemudian bertanya. Ketika kita bicara tentang isu kemarin misalnya persoalan Hamas itu dengan Israel gitu. Keadilan
yang seperti apa yang kemudian bisa kita tawarkan misalnya. Nah, maka Islam mengajarkan bahwa keadilan itu adalah harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip kebenaran, gitu. Prinsip-prinsip kebenaran. Uh, Kemudian ada banyak nilai-nilai universal yang lain itu yang dianut oleh Islam itu. Misalnya prinsip al-muamalah bil misl. Ini reciprocity ya. Ini bahkan di hampir semua agama menganut prinsip ini. Ada istilah the golden rule gitu. Kita harus bertindak kepada orang lain sebagaimana kita berharap orang lain memperlakukan kita. Ini juga saya kira sebenarnya turunan dari prinsip keadilan itu. Yang dalam prinsip hubungan antar negara sebenarnya sudah banyak diterima. Nah, ini sekedar contoh. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang prinsip-prinsip hubungan internasional menurut Islam. Tetapi ini dari beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, ya semuanya diterima dan diadopsi secara universal sebagai sesuatu yang baik, gitu, misalnya itu. Nah, tentu nanti ada persoalan-persoalan yang sifatnya lebih teknis, gitu ya, terkait dengan isu misalnya negara Islam misalnya atau hukum Islam. Yang ini nanti mungkin perlu waktu khusus ya ketika kita bicara yang sifatnya lebih teknikal. Tapi yang sifatnya universal, saya bisa mengatakan hampir ya tidak ada prinsip-prinsip hubungan internasional yang itu kemudian tidak bisa diterima secara universal. Baik Pak, terima kasih banyak atas pemaparannya Pak. Saya rasa juga tadi memang ketika kita sudah memahami prinsip utama ini, itu kemudian bisa mengarahkan kita kepada dalam aktualisasi realitanya memang apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita pahami sebagai umat Muslim, ini kemudian bukan hanya sesuatu yang hanya idealitas saja, gitu. Bukan berarti sesuatu yang tidak bisa untuk diterapkan ataupun diberlakukan kepada seluruh kalangan seperti itu. Tadi kita sudah mengetahui berarti ada prinsip yang utama yang bisa kita pahami dalam memahami lebih lanjut terkait hubungan internasional dalam perspektif Islam ini. Baik, terima kasih banyak Pak Siddiq Ahmadi untuk waktunya dan ilmu yang telah diberikan. Saya rasa ini menjadi sesuatu yang sangat menarik dan juga penting untuk kita pahami bersama karena dalam memahami hubungan internasional itu tidak kemudian membuat kita hanya terpaku pada beberapa perspektif saja gitu, tapi ya ada beberapa seperti perspektif Islam ini yang bisa menjadi alternatif tadi ya, meminjam dari pendapat Pak Siddiq untuk kita bisa gunakan dalam memahami studi hubungan internasional itu secara hingga nanti pemahaman kita bisa terbentuk secara komprehensif ataupun menyeluruh seperti itu. Baik, terima kasih Pak Siddiq atas waktu dan ilmunya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga apa yang sudah kita pahami tadi, ilmu yang diberikan dari Pak Siddiq bisa kita pahami lebih lanjut dalam memahami konteks studi hubungan internasional dalam perspektif ini. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di kesempatan lain dalam podcast Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya Ahmad dan Pak Siddiq Ahmadi, kami undur diri. Terima kasih.